Jadi di Depati Kopi itu awalnya itu cuman kebun biasa, sebagaimana petani-petani tradisional lainnya. Namun memang kita memilih tanamannya itu memang berjenis kopi, dan varietasnya memang khusus kopi Arabica. Jadi seiring waktu berjalan kita melihat ada prospek di tempat tersebut. Salah satunya dilihat dari landscape yang ada di ketinggian di Depati Tujuh Kopi. Salah satunya kita bisa melihat adanya Gunung Kerinci yang bisa dilihat dengan indah. Kemudian adanya landscape pemandangan pemukiman kota dan Kabupaten Kerinci, dan ditambah kita berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, di situ kita memutuskan bagaimana lahan yang biasa saja ini bisa menjadi sebuah produktif dan menjadi nilai ekonomi lebih. Karena kita juga berdampingan langsung, boleh dibilang Depati Kopi itu adalah pagar betisnya Taman Nasional Kerinci Seblat. Awalnya kita memutuskan buat konsepnya Depati Kopi itu seperti itu. Jadi ngopi langsung di kebunnya. Kemudian kita juga melihat di tahun 2019 itu kopi Kerinci sudah dikenal di tingkat nasional, baik itu di beberapa event kopi, dan bahkan di Kementerian Kemenkumham juga mengeluarkan SK hak paten kopi Kerinci itu sendiri. Ternyata yang unik dan yang banyak diminati oleh kunjungan turis ke Bali itu adalah aktivitas kearifan lokalnya, budayanya. Nah, itu tadi. Maka di situ kita mencoba untuk mengangkat dan menghadirkan budaya Kerinci di Depati Kopi. Konsepnya. Jadi kita coba ada aksesoris rumah gedangnya, ada aksesoris rumah bilik, dan termasuklah aksesoris alat-alat pertanian dan sebagainya. Dan kita edukasi juga ke pengunjung, nanti ada cara proses pengolahan kopi secara tradisional juga. Gitu. Nah, setelah kita coba buat yang seperti itu, alhamdulillah bisa dan sangat diterima di masyarakat kita Kerinci Sungai Penuh dan juga masyarakat luar. Nah, ini yang tidak pernah mereka dapatkan. Jadi itulah yang membuat Depati Kopi itu selalu diminati pengunjung, itu kan karena kita konsisten juga mengangkat kearifan lokal. Ditambah lagi ada secangkir kopinya. Jadi cerita sejarah itu semakin panjang lah, karena disuguhkan dengan secangkir kopi. Nah, itu awalnya Depati Kopi. Kemudian kenapa kita ada tanaman pohon juga? Karena kita juga fokus juga konservasi, karena kita berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Apapun itu usaha yang kita buat, kalau sudah di alam itu tetap kita harus peduli dengan lingkungan dan penghijauan tadi. Nah, itu konsep kita. Jadi jadi Depati Tujuh Kopi konsisten mengedukasi tentang kopi, budaya, dan konservasi. Dan alhamdulillah itu pula lah yang membuat Depati Tujuh Kopi ini diangkat ke ajang AFI Award 2022 perwakilan Sungai Penuh Jambi kategori ekowisata. Nah, alhamdulillah dengan dukungan masyarakat, Depati Tujuh Kopi dapat meraih juara satu tingkat nasional. Nah, itu Mbak. Jadi karena kita sudah konsisten tadi mengangkat budaya, jadi makanannya juga hal-hal yang tradisi. Seperti ubi. Ada ubi goreng, pisang goreng, ada tahu. Nah, kemudian barulah ditambah ada makanan-makanan berat bagi yang memang ingin makanan berat, ditambah dengan kopi. Nah, itu yang menjadi, karena kami tidak punya makanan yang ala-ala Eropa, ala-ala restoran, karena kita konsisten, kita bagaimana orang yang berkunjung itu yang mengikuti dan menyukai budaya kita, bukan kita yang mengikuti budaya orang. Nah, itu mengangkat kearifan lokalnya tadi. Itulah yang menjadi konsisten kami, bagaimanapun banyaknya pertumbuhan usaha yang bergerak di bidang kuliner, pariwisata, kami tidak pengaruh. Karena kami konsisten, kami ini bergerak bagaimana kearifan lokal kita ini terjaga dan diterima oleh orang. Dan alhamdulillah kunjungan mulai dari tingkat RI sampai
mereka berminat, maka kesannya memang udah bagus kan. Walaupun yang kita suguhkan snacknya cuman goreng pisang, ubi sebagainya, jauh dari yang namanya yang modern, Iya, kan. modern, ya. Nah, cuman itu yang kita edukasi, yang kita branding terus, itulah tradisional kita. Nah, makanan-makanan khas kita. Nah, kemudian kopinya juga itu. Nah, kalau untuk minumannya mungkin ada yang best sellernya. Salah satunya mungkin anak-anak milenial kita sering menyebutnya C2L. Nah, kalau bahasa ininya cinnamon kopi latte. Iya. Kalau bahasa daerahnya tuh kopi campur kayu manis. Kayu manis. Nah, itu hasil dari inovasi dari barista kami. Nah, karena kami selalu berbicara bahwa Kerinci ini potensinya yaitu pertanian atau perkebunan. Salah satu yang dikenal dari zaman penjajahan Belanda dulu yaitu Kulit manis. salah satunya selain dari teh itu ada kayu manis sama kopi. Iya. Harapan kita kalau kita di manajemen kami konsisten ke depannya harus ada inovasi. Tentu inovasi kami tidak lari dari konsep kami yaitu edukasi tentang kopi, budaya dan konservasi. Bagaimanapun bentuk perkembangan budaya luar, kami konsisten untuk mengangkat kearifan lokal itu. Kemudian harapan untuk kami kepada pemerintah setempat ya mohon di sarana prasarana penunjangnya untuk lebih bisa diprioritas.